Kita nanti bicara tentang tanah, tentang batuan, kayak gitu. Ya, sudah 10 orang ini. Yang lainnya kemana ini? Kita jam berapa ini? Gimana kabar kalian? Baik semua ya? Baik, Bu. Udah banyak tugas nggak? Sehat, Bu. Belum. Tugasnya gimana? Banyak? Udah banyak? Gimana? Belum. Oke. Sambil nunggu teman-temannya ya. Tuh, hari ini kita cuma 30 menit. Oke, Bu. Sudah. Mana ini? Nggak mau. Oh, nggak mau ya. Share screen. Oh, ini mau. Akhirnya share. Oke, kemarin kita sudah melakukan pemanasan ya tentang litosfer di pertemuan pertama. Sekarang kita coba Ibu mau tanya-tanya lagi seputar yang kemarin. Kalau misalnya gempa ya kan itu dia termasuk tenaga endogen apa eksogen sih? Satu orang Endogen, Bu. Endogen, Bu. kalau gempa dia termasuk tenaga eksogen apa endogen? Endogen, Bu. Halo yang jawabnya wajahnya. Halo, Bu. Kita udah jawab, Iya, Bu. namanya yang jawab. Namamu siapa? Bisa. Siapa? Ya wes. Terus, perbedaannya apa sih tenaga endogen sama eksogen itu? Satu orang yang mau jawab. Perbedaannya apa nih? Apa perbedaannya? Yogi, coba. Halo, Bu. Halo Yogi. Perbedaannya apa Yogi? Tenaga Kalau endogen sama eksogen ini. nggak apa-apa salah, Bu. Oh, nggak apa-apa. Kan kita belajar. Kalau endogen tuh kekuatan di dalam, betul nggak, Bu? Mm-mm. Mm-mm. Kalau Terus? eksogen tuh yang dari luar, Bu. Benar. Kalau endogen yang dari dalam dia sifatnya membangun ya kan. Tapi kalau eksogen itu tenaganya dari luar muka bumi, sifatnya merusak gitu. Oke, bagus. Good. Nah, hari ini materi kita lanjutkan ya kan. Ternyata teman-teman dari tenaga-tenaga tadi ya kan. Nah, belum nggak kelihatan kayak ini. Bentar, ensure dulu lah. Ini nggak kelihatan ini. Judulnya nggak kelihatan. Dari tenaga-tenaga tadi ya kan, tenaga endogen itu kan berasal dari dalam muka bumi ya kan. Nah, di dalam bumi itu sendiri teman-teman atau yang disebut dengan lapisan bumi itu ada apa aja sih? Ya kan?
Kalau kita bicara di dalam lapisan bumi, nah lapisan bumi ini ada yang namanya inner core atau inti, ya, inti bumi. Inti bumi ini jauh sekali ada di tengah-tengah kayak gitu. Lalu di atasnya inner core ada outer core, ya kan? Nah, inner core dan outer core itu sama-sama bagian dari yang namanya core atau inti bumi. Inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ini dalam satu bagian sebenarnya. Ada inti bagian dalam, inti bagian luar. Ya. Lalu di atasnya core ini, ya kan, di atasnya lapisan inti bumi ada yang namanya mantel bumi. Nah, di mantel bumi ini ada yang namanya astenosfer. Astenosfer itu ya batuannya itu, ya, mantel bumi. Nah, ini yang bisa bergerak dan lain sebagainya. Tuh ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Paling atas namanya keras atau kerak bumi. Tuh. Ada yang mau tanyakan dulu sampai lapisan bumi. Ini lapisan-lapisan bumi. Gempa, Bu, kalau lapisan bumi itu ada 7 Kak, Bu. berasal dari dalam bumi, ya kan, itu disebut dengan gempa yang dari dalam bumi dan karena misalnya lempeng, tumbukan lempeng. Hah? Lapisan bumi kebanyakan kalau itu. Kalian ingat-ingat ini aja. Core yaitu inner sama outer, ya. Core itu inti bumi bagian dalam sama inti bumi bagian luar. Ya. Habis gitu ada mantel bumi, ya. Mantel bumi. Nah, di atasnya mantel bumi ada crust atau tadi Ibu bilang kerak. Kalau itu yang bisa membuat lempeng kita bergerak. Tuh. Ada yang mau tanyakan lagi? Udah ada, Bu. Ada. Ya. Cukup dihafalkan ini aja. Crust, mantel, outer, inner. Ini aja. Tuh. Nah, kalau tadi kita sudah lihat dari lapisan-lapisan bumi, ya kan? Lapisan-lapisan bumi sama ini tenaga geologi, endogen, ya kan, ada tektonisme, vulkanisme, seisme. Nah, kita akan membahas tentang endogen yang tektonisme, ya, yang tektonisme. Karena ada 3. Nah, kalau tektonisme itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Tektonisme itu dibagi menjadi 2. Gerakan epirogenetik sama orogenetik. Epirogenetik sama orogenetik. Ya, bedanya apa? Kalau epirogenetik itu dibagi jadi 2, efektif. Bedanya itu kalau epirogenetik itu naik, jadi daratannya bisa turun. Yang kalian lihat ini kan yang tanahnya di atas, yang ada yang tanahnya di bawah. Sebenarnya mereka ini sebelumnya adalah satu pulau gitu. Tapi mungkin kejadiannya ada yang turun atau ada yang naik. Antara naik atau turun itu. Ya. Gitu.
ini bisa dilihat ya kan, ini bukan naik daratannya, tapi ini terjadi penurunan. Kalau kalian bisa lihat nih, ya kan? Ini kelihatan kan? Kursor ibu kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Tanya. Kelihatan, Bu. Halo teman-teman, dengar nggak suaranya Bu Ratna? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya wes, Ibu tadi tanyanya dengar apa enggak gitu ya. Nah, kalau epirogenetik, ya kan, epirogenetik itu gerakan turun atau naik kayak gitu, permukaan tanah kayak gitu. Gerakan turun atau naik. Jadi permukaan tanah itu bisa naik, permukaan tanah juga bisa turun. Contohnya, kalian pernah dengar nggak suatu berita terus bilang kalau Jakarta mengalami penurunan tanah. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak di berita? Kalau krik-krik, gak ada yang jawab. Ibu suaranya putus-putus dari tadi. Ada yang bisa jawab? Halo, Ibu, Ibu. suara Suaranya Ibu putus-putus. putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Bentar deh, tak ganti jaringan. Udah dengar belum suaranya Bu Ratna? Halo, masih? Udah, Bu. Udah. Nah, nggak putus-putus ya. Oke, bentar deh. Maaf ya, jaringannya kurang bagus. Nih. Ya, tektonisme itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada epirogenetik sama urogenetik. Bedanya apa? Kalau epirogenetik itu dia kejadiannya itu lama, lambat, nggak kerasa, nggak bisa dirasain. Tapi ada buktinya, ya. Nggak bisa dirasain, tapi ada buktinya. Tapi kalau urogenetik ini kejadiannya itu cepat, bisa dirasakan. Itu ada buktinya juga. Gitu. Itu bedanya ya. Contoh nih, kalau ini kan ada gambar nih sebelah kanan kalian, ya enggak sih? Sebelah kanan ada Ya, Bu. gambar. Nah, orogenetik itu yang digambar ini, di slide pertama ini. Ini orogenetik. Kejadiannya ini cepat teman-teman. Biasanya kalau kayak gini ini ada gempa besar. Nah, ketika gempa besar itu bisa menyebabkan tanahnya itu turun atau tanahnya naik atau terjadi lipatan atau patahan kayak gitu. Kalau ini jelas ini patah. Nah, kalian bisa lihat tebing-tebing ini ya kan? Tebing-tebing di sebelah ini kan ada dua tebing nih. Ini patah. Nah, ketika patah itu bisa menyebabkan penurunan atau kenaikan, teman-teman. Nah, kalau pada gambar itu terjadi penurunan. Nah, ini ada di Indonesia. Penurunan. Jadi satu
sisi bagian tebing itu turun, anjlok, jret, turun, ya kan? Nah, sisi-sisi yang lain tetap akhirnya jadilah kayak gini. Nah, Bu ini tuh karena apa sih bisa patah? Nah, balik lagi, ini bisa terjadi karena tadi adanya pergerakan lempeng, teman-teman. Ya, lempeng kita bagaimana? Lempengnya turun atau lempengnya naik? Ya kan kemarin kan ada itu pergerakan lempeng, ya kan? Lempengnya turun atau lempengnya naik? Atau lempengnya bergerak ke kiri, ke kanan, ya kan? Nah, ketika lempeng itu bergerak, nah itu dia bisa menyebabkan ini urogenetik ini bisa lipatan, patahan, ya kan? Atau epirogenetik positif, negatif kayak gini. Kalau epirogenetik positif, kalian pernah dengar ini enggak? Jakarta yang dikabarkan kotanya itu sekarang tanahnya lagi turun sehingga air laut itu semakin tinggi dari kota Jakarta. Pernah dengar enggak? Kenaikan Pernah, Bu. air laut. Nah, itu teman-teman. Itu kan bisa dilihat ya kan. Oh, dulu garis pantainya itu enggak di sini, enggak di depanku ini, tapi masih jauh ke depan itu loh. Masih 10 meter kira-kira ke depan. Kayak gitu. Tapi sekarang air lautnya udah sampai sini kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada penurunan tanah. Jadi tanahnya menurun seolah-olah air lautnya naik kayak gitu. Itu epirogenetik. Kejadiannya nggak bisa 1-2 hari ini, tapi ini terjadi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Itu yang menyebabkan tanah itu bisa turun. Gitu. Ada beberapa faktor penyebab sebenarnya kayak gitu. Ya, kita masuk dulu ya. Kita lihat ke epirogenetik dulu. Epirogenetik tadi dibagi menjadi 2, positif sama negatif. Kira-kira yang positif ini gambar pertama atau gambar kedua? Ada yang mau jawab? Kedua, Bu. Yang positif yang kedua? Iya, Bu. Yang kedua itu gambarnya kayak gimana kira-kira? Bisa dijelasin nggak? +2 kalau benar. Airnya kan turun, Bu. Jadi positif, Bu. Airnya turun. Airnya turun jadi positif. Yang dilihat air atau permukaannya ini? Permukaan tanah ini yang dilihat. Permukaan tanahnya kan Bu, lebih tinggi daripada air, Bu. Oke. Permukaan tanahnya lebih tinggi daripada air. Kalau yang pertama, permukaan tanahnya lebih rendah, ya kan? Nah, kita coba lihat, benar nggak? Yang positif ada yang bawah. Ya, salah ternyata. Yang positif ada yang atas, teman-teman. Kenapa yang atas? Ya, dilihatnya itu dari ini. Permukaan tanah, ya. Dapat dilihat permukaan tanahnya, ya kan? Permukaan tanahnya itu sebenarnya segini. Ya kan? Nah, kemudian muka tanah ini terjadi penurunan. Nah, kalau permukaan tanah ini turun, seolah-olah ya, yang diseolah-olahkan adalah airnya. Seolah-olah air lautnya ini yang mengalami kenaikan gitu. Jadi kita lihatnya bukan dari airnya, tapi dari daratannya, ya. Permukaan daratan atau permukaan bumi. Ya, permukaan bumi seolah-olah turun, permukaan bumi turun sehingga seolah-olah muka air tanah itu naik. Nah, itu dinamakan positif. Oke. Kalau yang kedua dinamakan negatif karena tanahnya ini terjadi kenaikan, teman-teman. Dia naik, tanahnya ini naik. Ya, tanahnya ini naik. Sehingga seakan-akan air lautnya ini yang turun gitu ini. Seakan-akan air lautnya turun. Jadi jangan lupa dilihat dari daratan. Kalau daratannya itu saat naik lebih tinggi berarti dia negatif.
Kalau daratanya lebih rendah dari air, ya kan, namanya positif. Ya. Tuh. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ada? Belum, Bu. Oke, belum. Nah, ini. Yang kedua, ya kan, tadi ada epirogenesa sama urogenesa, ya, ini. Sebelumnya. Epirogenesa atau disebut epirogenetik. Nah, nama lainnya epirogenesa bisa, epirogenetik bisa, sama urogenetik, ya, urogenetik yaitu lipatan sama patahan. Sekarang kita akan membahas yang urogenetik. Nah, kalau di urogenetik prosesnya itu ada lipatan sama patahan. Ya, urogenetik ini proses tektonisme urogenetik. Ibu lupa nambahin. Itu ada lipatan sama patahan. Kalau terlipat itu bagaimana sih? Ya, terlipatku ya kayak gini loh. Nah, gambar yang kedua ini. Nah, ini terlipat. Pernah nggak lihat lapisan tanah yang terlipat-lipat seperti ini? Pernah Belum, nggak? Bu. Belum. Pernah sih, Bu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya deh, Ibu kasih lihat ya. Ada. Jadi terlipat-lipat gitu tanahnya. Kalau misalnya dia keangkat gitu, kita bisa lihat, oh ini loh, lipatannya sama kayak ini, kayak gitu. Nah, lipatan ini, proses yang terlipat ini, kalau dia ada di atas namanya antiklinal. Ya, proses yang tinggi itu namanya antiklinal. Kalau dia jadi cekungan, cekungannya ini namanya sinklinal. Sin itu dari kata basin. Basin itu cekungan, teman-teman. Kalau bahasa geografisnya kayak gitu. Sin itu cekungan atau basin. Nah, kalau gampangannya gini, kalau kalian ingat-ingat, kalau kita semakin naik, ya kan? Kalau kita semakin naik, kadang kita anti sama orang-orang yang di bawah kayak gitu. Nah, kita anti sama orang-orang yang di bawah, misal, nah, disebut dengan antiklinal. Nah, antiklinal, jangan lupa. Kalau di bawah, ya kan, kalau yang cekungannya sinklinal. Tuh ya, itu lipatan. Nah, kalau patahan, nah bumi itu bisa patah kayak tadi gambar yang sebelumnya yang pertama tadi itu patahan Semangko ya teman-teman. Semangko ini di Sumatera. Nah, sebenarnya patahan itu ada banyak. Patahan itu Bandung itu juga ada patahan loh teman-teman. Patahan Sesar Lembang. Nah, nanti kalau kalian cari Sesar Lembang, nah nanti ketemu itu. Itu patahan termasuk. Kalau di patahan itu juga ada bagian yang turun, ada bagian yang naik, ya kan? Bagian yang naik itu disebut dengan horse. Horse. Ingat-ingat kuda. Nah, kuda. Kalau bagian yang turun, graben. Graben. Bagian yang turun graben, bagian yang naik adalah horse. Jadi diingat-ingat aja. Grab sama kuda gitu. Grab yang di bawah, kuda yang di atas gitu ya. Graben sama horse. Ingat nggak? Sampai sini. Gampang ya, sampai sini ya. Gampang kan? Gampang, Bu. Gampang. Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu kasih gambar realnya di lapangan tuh kayak gimana sih antiklinal, sinklinal, graben sama horse. Nanti kalian bisa membedakan yang mana itu graben, mana itu horse, mana antiklinal, mana sinklinal. Gitu ya. Karena waktunya terbatas teman-teman, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau enggak? Enggak apa-apa, kita share-share informasi. Jadi kalian harus aktif bertanya ini. Tanya apa aja nggak apa-apa. Apa yang membuat pikiranmu mengganjal? Bu, ini kok bisa kayak gini ya? Kenapa ya? Kayak gitu. Nggak apa-apa. Bu, saya pernah menjumpai kayak gini. Itu kenapa ya? Nggak apa-apa. Ayo coba.
Ada yang mau tanyakan? Bu, Mm-mm. kalau misalnya jalan yang lipatan itu biasanya yang kayak di gunung-gunung gitu, tak Bu? Iya, benar. Kayak di gunung-gunung itu. Kayak di gunung-gunung. Terus juga yang antiklinal, ya kan? Ya kayak kamu lihat gunung, lembah, kayak gitu loh. Ya kan? Itu termasuk lipatan, terlipat. Jadi kenapa bisa terlipat? Ya kan? Kamu bayangin dua lempeng. Nah, udah, kamu bayangin dua lempeng ya. Kalau kamu nggak bisa bayangin, Bu, aku nggak bisa bayangin dua lempeng. Kamu ambil buku, dua buku. Oke, kamu ambil dua buku. Terus bukunya ini kamu tatapin, brek, ditatapin di apa ya, ditatapin itu ditatapin lah dua buku itu ya. Dibuat Ditabrakan gitu, tak Bu? ditabrakin. Nah, ketika ditabrakin bukunya, nah itu akan kalian buat kayak satu lipatan kayak gitu loh. Ditabrakin, pasti kan ada kayak bagian yang ke bawah, ada yang bagian kayak yang terlipat kayak gitu loh. Nah, ketika menumbuk buku itu tabrakan, itu pasti bisa membuat lipatan-lipatan di belakangnya kayak gitu. Kayak kamu lihat kayak mobil kecelakaan, jret, kan mobilnya penyok toh. Penyok itu berarti kan udah nggak rata, iya nggak? Ada yang dia penyoknya masuk ke dalam, ya enggak? Tapi ada yang dia jadi kayak terlipat ke atas, kayak belenduk ke atas gitu loh bodinya. Benar enggak? Karena tabrakan tadi. Jadi tabrakan itu bisa dia ke bawah, tapi bisa juga dia semakin tinggi, belenduk ke atas gitu. Nah sama, bumi kita juga gitu. Kalau ini lempeng ini tabrakan, dia bisa turun ke bawah, ya kan, menjadi sinklinal, bisa menjadi antiklinal. Nah, yang menjadi antiklinal ini bisa menjadi daerah pegunungan, teman-teman. Tuh, daerah pegunungan. Nah, bisa jadi pegunungan api juga. Daerah yang lebih tinggi, kayak gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Biasanya juga daerah-daerah antiklinal, ya kan? Kalau kita melihat daerah antiklinal, daerah sinklinal ini, ya kan? Terus dia posisinya misalnya di daerah dekat dengan misalnya kayak laut atau apa kayak gitu. Nah, kita bisa memetakan daerah minyak, itu daerah minyak yang penuh dengan minyak, karena itu menjadi daerah tangkapan minyak di antiklinal itu banyak minyak buminya, maksudnya gitu. Kalau kamu cari minyak bumi, yang paling bagus ya di antiklinal itu, karena dia akan minyak itu kan di atas toh, di bawahnya itu air kayak gitu, jadi dia akan terangkat paling atas. Gitu. Daerah tangkapan minyak itu antiklinal juga. Oke, ada lagi? Tapi ya ada syaratnya, kalau misalnya kayak kita jalan nih, terus ada gundukan-gundukan kayak gitu. Oh, ini sinklinal, ini antiklinal, kita bisa membedakan kayak gitu ya. Cuma belum tentu daerah itu ada minyak buminya. Kayak gitu. Ada syaratnya, minyak bumi itu dari apa? Nah, dari misalnya plankton, dari hewan-hewan mikro yang lain, harus banyak kayak gitu loh. Nah, kalau jarang banget ada hewan-hewan kayak gitu, kan nggak bisa jadi minyak bumi. Jadi hanya jadi cuma gundukan tanah aja kayak gitu. Ada yang menanyakan lagi sampai sini? Bagus, Ca. Ayo, yang lain teman-teman. Ada? Enggak ada yang tanya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Teman-teman yang lain gimana? Jelas juga? Sudah, Bu. Oke. Nanti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat ke Bu Ratna ya. Mungkin minggu depan Ibu akan membuatkan kalian video. Nanti kalian sama seperti sebelum-sebelumnya, kalian bisa akses ke YouTube Ibu. Terus kalian bisa mencatat dan di-save di psikologi. Gitu ya, supaya Ibu juga
bisa lihat kalau kalian mengerjakan. Jangan lupa, itu juga bisa menjadi nilai tambahan tugas. Gitu. Jadi itu ada nilai tersendiri nanti untuk catatan-catatan itu. Tuh ya. Ada yang menanyakan lagi sampai sini? Enggak ya, gampang ya. Ingat-ingat cara tadi, antiklinal, sinklinal, graben, horse ya. Oke, sampai sini. Kalau gitu, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Jangan lupa perwakilan kelas untuk mengirimkan kepada Ibu siapa aja yang tidak hadir. Ya, thank you semuanya. Makasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Makasih, Bu. Ya, sama-sama.